Ya, menjadi klub terbesar di Indonesia dengan basis supporter yang paling banyak, dengan finansial yang cukup besar, dengan dorongan para sponsor yang begitu membludak, ternyata itu tidak gampang. Ternyata Persib itu selalu menjadi hujatan para supporter-supporter lain di luar Persib tentunya. Ternyata ini menyebabkan para supporter-supporter lain di luar Persib ada keirian atau irilah untuk klub sebesar Persib ini. Karena apa? Karena Persib dirasa mungkin terlalu maju, terlalu modern, terlalu apa ya, terlalu mandiri untuk sebagai klub profesional di Indonesia. Karena tidak hanya itu, Persib itu apalagi sekarang di ACL 2, Persib lagi gacor-gacornya, lagi bagus-bagusnya. Banyak sekali para netizen-netizen atau kelompok supporter lain ya yang membenci Persib, tapi tidak semua juga para supporter ini membenci Persib. Ada juga mereka yang punya pikiran positif ya. Tidak semua para supporter-supporter ini berpikiran negatif terhadap Persib. Seperti halnya saya temukan salah satu video yang cukup bagus menurut saya. Dia mengupas tentang Persib dan mengupas tentang orang-orang yang membenci Persib, kenapa alasannya dan kenapa Persib begitu dibenci oleh mereka yang tidak suka. Saya rasa video ini cukup bagus. Ya, oke, kita lihat video lanjut. Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga itu menjadi kebaikan dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta saya doakan dengan apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Di setiap perjalanan sebuah klub besar, selalu ada dua sisi yang berjalan berdampingan, yaitu pujian dan kebencian. Dan di Indonesia, mungkin tak ada contoh yang lebih jelas dari hal itu, selain Persib Bandung. Setiap kali mereka tampil, entah di liga domestik atau di level Asia, semua mata tertuju pada satu hal, hasil akhir. Jika Persib menang, itu dianggap kewajiban. Tapi ketika mereka kalah, seolah dunia runtuh. Lini masa langsung penuh komentar negatif, kritik tajam, bahkan hinaan yang terkadang berlebihan. Persib kalau saja jangankan kalah, menang aja masih dibenci ya, apalagi kalah. Itu habis dihujat itu Persib itu. Yakin saya. Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan penting, mengapa Persib selalu jadi pihak yang paling mudah disalahkan? Mengapa klub yang memiliki kontribusi besar untuk sepak bola nasional justru sering diposisikan sebagai musuh publik? Selengkap. Ya, padahal Persib ini menggendong Liga Asia, Liga Indonesia ya. Dengan Persib terus melaju, Persib terus mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan di ACL 2 ini, itu belum tentu Persib yang menikmati loh untuk di musim depan. Belum tentu Persib jadi juara loh. Kalau misalnya Persib terus menaikkan ranking FIFA-nya, ranking liganya di Indonesia ini, di Asia, nanti akan banyak klub-klub lain yang menikmatinya gitu, hasil kerja keras Persib ini. Makanya tidak usah membenci, tidak usah dihujat. Mari kita dukunglah Persib itu sama-sama ya. Bukan berarti karena saya orang Jawa, bukan karena saya suka Persib, tapi untuk dalam hal ini Persib menurut saya Persib ya memang harus didukung. Karena apa? Karena menggendong Liga Indonesia gitu.
kita akan bahas di video ini. Untuk memahami semua ini, kita harus menempatkan Persib dalam konteks sejarah yang sebenarnya. Persib bukan sekadar klub olahraga, mereka adalah bagian dari identitas masyarakat Jawa Barat. Betul. Berdiri sejak tahun 1930. Saya setuju ya kalau misalnya Persib itu sudah menjadi identitasnya Jawa Barat. Saya sangat setuju itu. Karena apa? Coba tanya anak kecil di Jawa Barat. Tanya anak kecil di Jawa Barat. Mereka kalau ditanya klub mana yang paling dia suka, itu pasti Persib. Dan setiap anak kecil di Jawa Barat ditanya tentang siapa bek Persib, siapa penjaga gawang Persib, siapa striker Persib, mereka pasti tahu, saya yakin. Saya pun ya kalau nonton Persib itu di rumah, itu nonton Persib di TV, itu di rumah, di sekeliling saya, kiri kanan saya itu anak-anak, banyak sekali anak-anak yang ikut nonton di rumah itu. 3. Persib lahir dari semangat persatuan dan perjuangan di masa penjajahan. Sejak itu, mereka tidak hanya menjadi simbol olahraga, tapi juga simbol kebanggaan daerah. Betul. Ketika nama Persib disebut, yang muncul bukan hanya gambaran lapangan hijau, tapi juga emosi kolektif jutaan pendukungnya, yaitu bobotoh. Ya, karena kesukaan kepada Persib itu diwariskan ya, diwariskan turun-temurun itu dari saya pun dulu suka nonton Persib itu karena saya sering melihat bapak saya nonton Persib itu di TV, itu dia suka banget gitu, beliau suka banget dengan kalau misalnya Persib udah main, dan saya suka ikut nonton, dan begitupun dan begitupun sekarang gitu, saya mewariskan nonton lihat Persib itu kepada anak saya dan teman-temannya gitu. Bahkan di rumah itu banyak sekali teman-teman anak saya dulu waktu anak saya kecil, itu mereka kalau misalnya nonton Persib itu ramai banget di rumah gitu, mereka pada ikut nonton. Fanatisme mereka luar biasa besar, loyalitas mereka sulit ditandingi. Betul. Tapi dalam dunia yang semakin terhubung lewat media sosial, besarnya komunitas pendukung seringkali justru menjadi bahan bakar bagi pihak-pihak yang tidak suka. Persib kini tidak lagi hanya milik Bandung, mereka milik Indonesia. Dan ironisnya, justru karena itulah hujatan pun datang dari seluruh penjuru negeri. Kebesaran nama Persib adalah anugerah sekaligus beban. Saat mereka menang, banyak yang memuji. Tapi ketika kalah, kritik datang bertubi-tubi, bukan hanya dari lawan, tapi juga dari penggemarnya sendiri. Betul. Persib selalu berada di bawah sorotan paling terang. Media nasional selalu siap menulis berita tentang mereka. Kalau hanya kritik, mungkin kritik yang membangun ya nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai kalau sudah menghujat, apalagi menghujat para pemain itu. Apalagi sekarang kalau misalnya pemain Persib main di timnas, terus underperforma, itu habis-habisan itu dihujat habis-habisan itu sama netizen sama supporter bola yang lain yang di luar Persib, itu pasti sih itu semua. Jangankan pemain Persib ya, kalau wasit dia jadi wasit di salah satu pertandingan klub lain gitu ya, terus wasitnya membuat kesalahan atau apa gitu, yang disalahkan itu apa? Persib. Aneh kan? Aneh sekali, aneh, benar-benar aneh. Baik positif maupun negatif. Dan di era digital yang serba cepat, setiap kesalahan sekecil apapun bisa viral dalam hitungan menit. Nah, teman-teman, segitu dulu video dari saya. Besok kita sambung lagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.